Baiklah, kita akan memulai acaranya. Selamat datang dan selamat siang kepada seluruh peserta debat final calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Yang menjadi tema untuk debat kita adalah pemimpin yang berintegritas. Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat melakukan debat final siang ini. Yang kami hormati Ibu Iswanti Celoho dan Bapak Tahan selaku Lembaga Kemahasiswaan ITDL, Bapak Ibu dosen staf pegawai ITDL, fungsionaris MPM 2020-2021, fungsionaris BEM 2020-2021, paslon nomor urut 1 dan paslon nomor urut 2, seluruh ketua kelas, dan kepada semua peserta yang menyaksikan debat final ini baik melalui Zoom, melalui YouTube KPU ITDL. Untuk memulai acara ini, kita akan membukanya dengan doa. Kepada pembawa doa, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Izinkan saya untuk membawakan doa dalam agama Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas karunia dan rahmat-Mu. Kau masih bisa mengumpulkan kami di sini dengan sehat dan kami bisa memulai acara debat final Pemilu BEM ITDL 2021 ini. Ya Tuhan, kami mohon padamu agar kiranya Kau memberkati jalannya acara ini dari awal hingga akhirnya acara ini ya Tuhan. Kiranya apa yang nanti kami dapatkan, moral dan pelajaran dari debat ini, itu menjadi pacuan dan acuan kami dalam menentukan siapa yang menjadi nomor 1 di BEM selanjutnya yang akan memimpin organisasi mahasiswa ini ya Tuhan. Kiranya siapapun nanti yang terpilih, itu adalah kehendak-Mu dan kami serahkan kepadamu. Inilah doa permohonan kami, kiranya Kau selalu memberkati acara ini ya Tuhan dari awal hingga akhir. Demikianlah kiranya Kau memberkati acara ini ya Tuhan. Amin. Terima kasih kepada Ketua KPU. Selanjutnya, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti dengan Mars ITDL.
cita-citanya, tekadnya membangun manusia di dunia dan wataknya. Berwawasan luas ruang, berlandaskan iman teguh, maju melangkah ini pemimpin yang punya komitmen dan integritas. Maju melangkah ini pemimpin tujuan sivitas kita. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Pak Tahan Sikombing selaku kemahasiswaan ITDL. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, selamat siang semuanya. Ya, semoga semuanya masih sehat ya dan tetap semangat untuk mengikuti acara ini. Ya, kembali ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang telah mengorganisir acara ini. Ya, yang selanjutnya saya juga berpesan bahwa para calon harus bisa meyakinkan para mahasiswa, teman-temannya ya, untuk memilih siapa yang paling baik ya, siapa yang paling bisa memimpin BEM ke depannya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan kepada calon. Jadi tetap semangat ya. Silakan memberikan kreativitas ataupun pemikiran yang kritis yang bisa kalian sampaikan sehingga mahasiswa teman-teman kalian dapat memilih siapa yang terbaik ya. Ya, harapan saya acara ini bisa berjalan dengan lancar ya. Jadi sekali lagi semangat untuk semuanya ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Tan Siombing selaku kemahasiswaan ITDL. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua MPM periode 2021, periode 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Tahan Siombing, Bu Iswanti selaku kemahasiswaan dan juga Ketua KPU Gahasa Purba dan beserta kepengurusan lainnya dan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Pada kesempatan ini gak banyak yang ingin saya sampaikan, namun sebelum itu saya mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia KPU karena telah menjalankan pemilu yang sampai saat ini masih lancar dan baik, dan semoga tetap berjalan dengan lancar sampai terpilihnya nanti BEM 2021-2022. Untuk kedua kandidat, saya berharap kalian dapat menyampaikan visi misi kalian dengan baik dan menjawab beberapa pertanyaan juga dengan baik yang berasal dari diri kalian sendiri, niat kalian, dan pikiran kalian sendiri. Nah, pada sesi debat inilah kalian menunjukkan bagaimana kepemimpinan kalian, bagaimana sikap integritas kalian, dan bagaimana pemikiran yang kritis, kreatif, agar kami seluruh mahasiswa ini tahu siapa yang lebih layak menjadi Ketua BEM 2021-2022. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat untuk panitia KPU, kedua pasangan calon, dan juga tim suksesnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ketua MPM. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Ketua BEM periode 2020-2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cik. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama, tidak lupa kita mengucap bersyukur kepada Tuhan atas karunia dan berkatnya yang diberikan kepada kita hingga saat ini kita dapat menghadiri acara debat final calon ketua dan wakil ketua BEM periode 2021-2022. Yang saya hormati koordinator kemahasiswaan Bapak Tan Siombing serta rekan-rekan dosen yang lain, dan yang saya banggakan mahasiswa-mahasiswi Institut Teknologi DIA. Selamat siang dan salam sehat untuk kita semua. Saya Jufensian Emanuel Tambunan, Ketua BEM periode 2020-2021, mewakili kepengurusan BEM periode 2020-2021
mengucapkan terima kasih kepada KPU periode 2021-2022 atas kerja kerasnya lah dan waktunya sehingga acara debat perdana semalam dapat berjalan dengan lancar. Adapun acara debat final ini kiranya Ketua KPU maupun rekan-rekan KPU yang lain dapat tetap semangat untuk menyukseskan acaranya. Kepada KPU tentunya jangan sungkan untuk atau segan menanya kepada Pak Tahan maupun kami atau rekan MPM yang lainnya. Karena untuk kegiatan-kegiatan ke depan itu dapat berjalan lancar jika ada komunikasi atau masukan-masukan dari klien. Saya harap tentunya KPU itu tetap semangat lah dan untuk menyiapkan persiapan yang ada. Berikutnya untuk kedua paslon, baik paslon pertama maupun paslon kedua, semalam kalian telah menjawab pertanyaan maupun mengutarakan pendapat kalian kepada mahasiswa tentunya. Seperti yang saya katakan semalam, secara tidak langsung kalian telah janji atas apa yang telah kalian utarakan semalam. Saya harap siapapun yang terpilih menjadi ketua maupun wakil ketua BEM ke depan dapat menepati dan menyukseskan atas perencanaan kegiatan yang telah kalian sampaikan semalam maupun yang akan kalian sampaikan hari ini juga. Untuk debat final hari ini mindsetnya begini, berpikirlah bagaimana atau apa saja yang akan kalian lakukan jika terpilih menjadi ketua dan wakil ketua BEM nantinya, bukan berpikir bagaimana cara untuk menjatuhkan paslon lawan. Mungkin sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan salam mahasiswa. Kepada MC saya berikan. Baik, terima kasih kepada Ketua BEM. Selanjutnya kita dengarkan kata sambutan dari Wakil Ketua KPU 2021. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita bisa berkumpul dalam virtual Zoom dan YouTube untuk menghadiri acara debat kedua ataupun debat terakhir pemilu ketua dan wakil ketua BEM 2021. Yang kami hormati Lembaga Kemahasiswaan Pak Tahan, serta dosen dan staf Institut Teknologi Del, rekan-rekan mahasiswa dari MPM, dari BEM, dan para ketua kelas. Dan juga kepada pasangan calon yang sudah berkenan hadir di Zoom ini. Serta seluruh rekan-rekan mahasiswa yang sangat kami cintai yang mungkin sedang menonton acara di live YouTube streaming. Kami dari segenap pengurus dari anggota KPU ITDL mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaannya kepada kami untuk memegang tanggung jawab dalam mengatur dan mengurus pelaksanaan pemilihan umum yang akan kita lakukan. Tentu itu semua tidak lepas dari partisipasi rekan-rekan mahasiswa dalam menyukseskan pesta demokrasi yang kita selenggarakan tiap tahunnya. Pada acara ini juga kami berharap kita dapat bekerjasama mensukseskan acara ini, dan kegiatan ini juga merupakan tidak lanjut dari tahapan-tahapan langkah kerja KPU Institut Teknologi Del sebagaimana biasanya dalam mensukseskan pemilu BEM untuk tahun 2021. Melalui debat kedua ini, kita akan mengetahui siapa calon ketua dan wakil ketua BEM yang pas kita pilih untuk memimpin organisasi dan eksekutif mahasiswa ITDL 1 tahun ke depan. Tentu setiap pasangan calon berharap visi misi serta uraian dan jawaban yang mereka berikan membawa kemenangan bagi masing-masing pasangan calon. Dan juga kami berharap segenap panitia ingin mengingatkan bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua BEM akan dilaksanakan pada tanggal 30 April minggu depan. Besar harapan kami seluruh mahasiswa-mahasiswi ikut berpartisipasi dalam mencobloskan nantinya. Dan juga kami selalu terbuka untuk seluruh sivitas ITDL. Jika ada dalam minggu-minggu pemilihan ini ada tanggapan ataupun pertanyaan, kami siap untuk menerimanya. Baik itu dari kami BPH ataupun seluruh panitia KPU 2021. Dan juga akhir kata kami ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan debat kedua ataupun debat final dalam pemilihan ketua dan wakil ketua BEM 2021. Mungkin demikianlah kata sambutan yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada ucapan yang kurang berkenan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Shalom. Baik, terima kasih kepada Wakil Ketua KPU.
Sebelum kita memasuki acara debat 2, kami berikan waktu 5 menit bagi tiap pasangan calon untuk menyampaikan visi dan misi beserta program kerja yang dimulai dari pasangan calon nomor urut 1 dan dilanjutkan dengan pasangan calon nomor urut 2. Kepada pasangan calon nomor urut 1, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari paslon nomor 1 akan memaparkan visi misi kami serta program kerja kami. Adapun visi kami yaitu mewujudkan badan eksekutif mahasiswa yang aktif, dinamis, dan sinergis dalam mengoptimalkan kompetensi mahasiswa ITDL. Adapun yang kami artikan aktif di sini adalah BEM dapat bekerja secara produktif dan tidak pasif serta tidak setengah hati dalam bekerja. Dan juga dinamis, BEM dapat bekerja secara fleksibel, di mana dapat menyesuaikan dengan mahasiswa untuk pengembangan minat bakat. Dan yang terakhir adalah sinergis, menselaraskan internal yang produktif dan juga harmonis dalam kinerja BEM. Adapun misi kami yang untuk menunjang visi kami, yang pertama adalah mewujudkan kepengurusan BEM yang menjunjung tinggi profesionalisme. Profesionalisme yang kami artikan di sini adalah dapat bekerja secara profesional, juga mampu membagi waktunya untuk perkuliahan dan juga organisasi, serta mampu memaksimalkan pekerjaan dengan skill pada bidang tertentu. Selanjutnya, untuk misi kami yang kedua adalah menjadikan BEM sebagai sarana serta prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa, baik secara akademis maupun non-akademis. Kembali lagi kami menekankan bahwa BEM tidak hanya bekerja untuk mendukung kegiatan-kegiatan akademis, namun juga kegiatan-kegiatan non-akademis yang tentunya dimiliki oleh minat bakat mahasiswa yang ada di kampus kita. Jadi tidak hanya berfokus kepada kompetisi-kompetisi akademis, tapi kompetisi-kompetisi bakat non-akademis juga akan tetap didukung sepenuhnya. Untuk misi yang ketiga adalah menjadikan BEM sebagai sarana penampung dan penyalur aspirasi serta ide mahasiswa yang bersifat membangun. Dalam hal ini BEM harus bisa sebagai penampung, namun tidak hanya menampung, dan harus bisa juga menyalurkan aspirasi mahasiswa yang bersifat membangun tentunya. Setelah mendengar aspirasi mahasiswa dan melakukan pertimbangan, pasangan kami nantinya harus bisa menyalurkan aspirasi mahasiswa tersebut serta berkoordinasi dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan kebaikan atau sirkulasi yang baik antara setiap kegiatan mahasiswa. Dan yang keempat adalah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan internal atau eksternal kampus. Setelah dijelaskan pada misi 1 sampai misi ketiga, maka di misi keempat, apabila misi pertama sampai misi ketiga bisa berjalan dengan baik, di misi keempat, pasangan kami jika terpilih akan bisa menjadikan kerjasama yang baik atau koordinasi yang baik dengan internal kampus, baik dengan Bapak Ibu lembaga kemahasiswaan, dosen-dosen dan staf, maupun dengan eksternal kampus seperti BEM dari kampus lain, organisasi dari kampus lain, maupun pengabdian kepada masyarakat. Semua misi kami dirangkum untuk mendukung visi kami, yaitu mengoptimalkan kompetensi mahasiswa ITDL yang mungkin belum terkeluar dengan sepenuhnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lanjutkan. Adapun dari visi misi kami itu terdapat program kerja, yaitu yang pertama, mengoptimalkan sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Dan yang kedua, berinovasi memunculkan hal-hal baru dalam event-event program kerja demi event yang menarik dan berkesan. Demikianlah visi misi dan program kerja kami. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menyampaikan visi dan misi beserta program kerja. Waktu dan tempat kami persilakan. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita layaknya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita masih diberikan kesehatan hingga pada sore hari ini. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu kemahasiswaan, kepada abang, kakak, rekan MPM, abang kakak rekan BEM, abang kakak rekan kepala departemen, serta seluruh mahasiswa Institut Negeri Del. Di sini kami dari paslon nomor urut 2 ingin memaparkan visi dan misi kami. Visi kami yaitu terwujudnya BEM ITDL yang aktif, adaptif, serta aspiratif untuk mahasiswa dan masyarakat. Aktif artinya BEM ITDL mampu sebagai wadah untuk menjadikan mahasiswa ITDL aktif dalam organisasi maupun akademik. Adaptif artinya BEM ITDL mampu beradaptasi sesuai zaman dan berdasarkan nilai-nilai 3M, martuan, marroha, dan marbisuk. Dan yang terakhir, aspiratif. BEM ITDL mampu menerima kritik
saran dan aspirasi dari seluruh masyarakat ITDL. Dilanjutkan untuk misi kami oleh wakil saya. Dan misi kami adalah yang pertama, pembuat serta penyalur kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam mewujudkan mahasiswa yang aktif dan prestatif. Yang kedua, menjaga dan mensosialisasikan serta melakukan budaya-budaya yang hampir pudar. Yang ketiga, bersinergi dengan masyarakat luas demi mewujudkan BEM ITDL dekat dengan masyarakat. Dan yang terakhir, mewujudkan program kerja yang meningkatkan kekeluargaan seluruh mahasiswa ITDL. Untuk program kerja yang akan kami laksanakan, yaitu yang pertama, melanjutkan program kerja BEM tahun sebelumnya. Yang kedua, membuat pertandingan yang bersifat membangun kekeluargaan di Institut Teknologi Del. Dan yang terakhir, melakukan sosialisasi terhadap mahasiswa baru untuk tetap menekankan 3M, martuhan, marroha, dan marbizuk. Terima kasih. Terima kasih pada pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya kita memasuki segmen 2, yang dimana merupakan acara debat kedua calon kandidat BEM periode 2021-2022. Pada 5 menit pertama, MC akan membacakan teknis dan peraturan selama debat berlangsung. Adapun teknis dan peraturan yang diharuskan dapat berlangsung selama debat adalah yang pertama, debat terbagi menjadi 3 segmen. Segmen pertama adalah pemaparan visi misi dan program kerja. Yang kedua, segmen 2 terbagi menjadi 5 sesi. Pada sesi 1, kedua pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang sama tanpa ada tanggapan dari pasangan calon lain. Pada sesi kedua sampai 5, telah disediakan 4 pertanyaan yang di-cover dalam huruf A, B, C, dan D. Masing-masing pasangan calon kami berikan kesempatan 1 kali untuk pertama kali memilih huruf. Setelah itu, pertanyaan akan dibacakan secara alfabetis dan pasangan calon akan menjawab terlebih dahulu dan dilanjutkan dengan tanggapan dari pasangan calon lawan. Yang ketiga, segmen 3 atau segmen tanya-jawab terdiri dari 4 pertanyaan. Pertanyaan 1 dan 3 dikhususkan untuk calon ketua, dan pertanyaan 2 dan 4 dikhususkan untuk calon wakil ketua. Yang keempat, pertanyaan atau topik hanya dibacakan dan ditampilkan sebanyak 1 kali. Mohon untuk setiap pasangan calon memperhatikan karena tidak akan ada pengulangan. Dan yang terakhir adalah pasangan calon boleh berbicara setelah MC memberikan waktu untuk berbicara. Pasangan calon diharapkan untuk berbicara sesuai dengan durasi yang telah ditentukan. Jika pasangan calon masih berbicara ketika durasi telah habis, divisi keamanan terpaksa memute mic dari pasangan calon. Dilanjutkan ke sesi 1. Pada sesi 1 akan dibacakan pertanyaan yang sama untuk kedua pasangan calon. Pertanyaannya adalah, hal-hal apa saja yang telah Anda lakukan atau perbuat untuk kepentingan mahasiswa sebagai bukti dengan dasar kuat Anda untuk mencalonkan sebagai ketua dan wakil ketua BEM, dan sejauh mana atau kontribusi apa saja yang telah Anda lakukan dalam mendukung kepengurusan BEM tahun ajaran 2020-2021. Kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan tersebut dengan waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Dari sini saya mencoba untuk menanggapi. Untuk kepentingan seluruh mahasiswa, sampai sekarang masih belum ada. Tetapi untuk kepentingan kelompok mampu menjalankan misi kelompok tersebut, mengikuti dan menaati aturan dari kelompok tersebut, sudah termasuk menjalankan kepentingan kelompok. Kelompok itu termasuk kita mahasiswa, yang artinya sudah termasuk membantu BEM angkatan BEM 2020-2021 dalam menjalankan visi dan misinya tersebut. Walaupun saya tidak menjabat sebagai anggota BEM 2020-2021, tetapi untuk mendukung BEM 2020-2021, saya mematuhi aturan. Ya, karena mematuhi aturan-aturan sudah termasuk mendukung program, bukan? Terima kasih. Untuk menambahi, saya rasa kami sudah mengikuti kegiatan, walaupun kami tidak mengikuti departemen yang ada di BEM, saya rasa kami sudah mengikuti kegiatan yang ada di BEM. Misalnya terjadi sebuah event, maka kami akan mengikutinya. Menurut saya,
selama kita mengikuti kegiatan yang diadakan BEM tersebut dengan baik dan benar, saya rasa itu sudah mendukung program kerja dari BEM tersebut. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan? Baiklah, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan kepada pasangan calon nomor urut 1. Dipersilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Hal-hal yang sudah saya perbuat untuk mendukung kinerja BEM adalah saya juga berpartisipasi dalam departemen. Nah, saya berpartisipasi dalam Depsembud. Nah, dalam hal itu saya membuat bagaimana saya bisa membuat event-event yang dilakukan di Depsembud itu agar terlihat menarik dan juga berkesan nantinya untuk mahasiswa. Dan tidak hanya itu juga membuka pandangan saya untuk menjadi ketua BEM, bagaimana juga untuk hal-hal yang lain, saya juga bisa memberikan inspirasi ataupun ide-ide untuk membuat hal-hal yang ada di BEM itu menjadi semakin kreatif lagi. Terima kasih. Izin melanjutkan, terima kasih atas kesempatannya. Hal-hal apa saja yang sudah saya perbuat untuk kepentingan mahasiswa sebagai landasan bahwa saya bisa atau layak mencalonkan diri sebagai wakil ketua BEM ITDL adalah, yang pertama, saya bukan merupakan salah satu anggota divisi Departemen BEM, tapi saya merupakan salah satu kepengurusan di himpunan mahasiswa prodi saya. Melalui kegiatan itu yang juga tidak terlepas dengan koordinasi dengan BEM, hal itu juga bisa saya katakan sebagai kegiatan saya atau perbuatan saya, di mana saya harus mementingkan kepentingan himpunan dari mahasiswa prodi saya yang di atas kepentingan pribadi saya. Di luar itu, saya juga ikut serta dalam kepengurusan kepanitiaan dalam PCA dan matrikulasi tahun 2020 dan tahun 2020. Hal ini juga telah melatih atau membimbing saya bagaimana saya harus bisa mengkoordinir suatu organisasi ataupun kelompok baik dalam hal skala kecil maupun skala besar. Terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian akan dilanjutkan ke sesi 2. Saat ini kita akan pemilihan pertanyaan oleh masing-masing paslon. Masing-masing paslon kami berikan kesempatan 1 kali untuk memilih huruf yang tertera, yaitu A, B, C, dan D. Untuk pemilihan pertama, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memilih duluan. Kami dari paslon nomor 1 memilih C. Baiklah, pasangan calon nomor urut 1 memilih C. Selanjutnya, pemilihan kedua kami persilakan pasangan calon nomor urut 2. Kami dari paslon nomor urut 2 memilih A. Pasangan calon nomor urut 2 memilih A. Selanjutnya, pemilihan ketiga dilanjut oleh pasangan calon nomor urut 1. Kami memilih B. Baiklah, pasangan calon nomor urut 1 memilih pertanyaan yang ada di B. Dan secara otomatis, pertanyaan sisa akan menjadi pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Saat ini kita akan memasuki sesi 2. Saya akan membacakan topik permasalahan dan pertanyaan, yaitu pertanyaan dari pasangan calon nomor urut yang dipilih oleh pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaan A. Apa strategi yang akan dilakukan untuk membangun serta menjaga karakter dan sikap di seluruh aktivitas mahasiswa sesuai filosofi 3M pada era new normal saat ini? Pada kesempatan ini, pasangan calon nomor urut 1 akan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan.
terima kasih untuk kesempatannya. Nah, bagaimana cara kami untuk mempertahankan sikap 3M itu adalah yang pastinya kami juga akan berkoordinasi dengan keasramaan. Nah, keasramaan dan juga kemahasiswaan. Nah, dari hal tersebut kami juga akan berdiskusikan bagaimana cara kami untuk mempertahankan dan juga untuk membuat semakin lebih baik lagi bagaimana ke depannya untuk mempertahankan 3M itu. Lalu kami akan memvisualisasikannya kepada mahasiswa, dan tidak hanya itu, kami juga harus mencontohkannya juga terlebih dahulu untuk bagaimana lebih baik ke depannya. Demikian. Karena masih mempunyai sisa waktu, apakah jawabannya ingin ditambahi lagi? Ya, izin menambahi. Apa strategi yang kami lakukan untuk menjaga karakter dan sikap sesuai filosofi 3M pada era new normal saat ini? Seperti yang kita ketahui, kegiatan untuk pembinaan karakter ada di setiap grup-grup asrama, baik melalui refleksi ataupun pertemuan Zoom. Nah, hal itu tentu di sini BEM harus bisa berkoordinasi lagi dengan kemahasiswaan sebagai jembatannya untuk berkoordinasi dengan keasramaan. Bagaimana seperti yang kita ketahui masih banyak mahasiswa yang belum tidak mengisi refleksi ataupun tidak mengikuti kegiatan Zoom tersebut. Nah, di sini BEM harus bisa berkoordinasi melalui kemahasiswaan kepada keasramaan bagaimana untuk penindaklanjutan hal tersebut. Semisal kegiatan tersebut harusnya dilakukan, apakah lebih baik jika dilakukan semuanya di CIS sehingga tidak ada alasan bagi mahasiswa untuk tidak mengisi dan sebagainya, serta inovasi-inovasi untuk meningkatkan efektivisannya. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon nomor urut 1. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 akan menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 1. Saya akan menanggapi jawaban yang diberikan oleh Saudara Judah, yaitu ketika sudah koordinasi dengan keasramaan dan kemahasiswaan. Yang saya tanyakan, bagaimana jika koordinasi sudah dilakukan dan pemaparan tentang budaya itu sudah dilakukan dan sudah diberikan apa-apa hal saja yang dilakukan untuk menjaga budaya tersebut. Tetapi ada satu case di mana bagaimana ketika sudah dikoordinasikan, tetapi masih banyak kita dapatkan kesalahan. Kesalahan ini bisa kita dapat dari poin keasramaan yang bisa saja mungkin C atau BC. Hal itu sudah menunjukkan bahwa dia sudah melakukan pelanggaran. Mohon ditanggapi. Terima kasih. Izin menambahi dari tanggapan wakil saya. Apakah jika seperti kata wakil paslon 1 untuk menekankan di bagian refleksi yang dibagikan keasramaan, apakah dengan menekankan dapat membuat mahasiswa dapat mengisi kuesioner atau melakukan ibadah sesuai jadwal? Bukankah itu menjadi suatu sakit hati kepada mahasiswa dengan hanya menekankan? Terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Kemudian pasangan calon nomor urut 2 akan menanggapi pasangan calon nomor urut 1 dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjawab dari tanggapan dari Saudara Kevin. Nah, kalau diberikan poin pelanggaran dan kita sudah berkoordinasi dengan kemahasiswaan ini dan juga keasramaan bagaimana kita lebih baiknya, dan juga kita memaparkan yang bagaimana kepada mahasiswa. Nah, jika kita mengikuti suatu aturan tapi kita masih membuat salah, nah poin pelanggaran itu kan untuk membuat kita juga belajar. Jika kita melakukan kesalahan pasti kita selalu ada imbasnya.
Nah, itu juga pasti ada dari diri kita apakah kita mau berubah atau tidak. Nah, itulah fungsinya dibuat peraturan. Agar kita juga di sini karena kita di DEL ini juga dididik agar menjadi pribadi dan juga karakter yang lebih baik lagi. Demikian dari saya, terima kasih. Dan untuk menambahi jawaban dari ketua saya, dalam hal ini apa yang akan kami lakukan ke depannya atau inovasi apa yang kami lakukan adalah bagaimana kalau kita berpikir untuk membuat satu kegiatan, baik itu kegiatan gathering atau semacam gathering atau bisa kita bilang semacam itu, yang terdiri dari atau merupakan kolaborasi dari kemahasiswaan, BEM, dan keasramaan. Karena sampai saat ini kita bisa lihat bahwa masih sering terjadi dua jalan atau miskomunikasi antara kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, hal inilah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kembali pembinaan karakter sesuai karakter 3M yang sudah dilakukan oleh baik pihak kemahasiswaan ataupun pihak keasramaan. Nah, untuk menanggapi jawaban dari Ketua Niko tadi, esensi refleksi adalah mengevaluasi kesalahan dan memperbaiki kesalahan. Nah, setelah kita melakukan penekanan terhadap apa itu sebenarnya refleksi, otomatis yang kita harapkan para mahasiswa dan mahasiswi bisa dapat melakukan pembinaannya dengan lebih baik lagi. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas tanggapan dari pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjut dengan sesi 3. Baik, selanjutnya dilanjutkan ke sesi 3. Pertanyaan B. Apakah strategi yang akan dilakukan untuk menjalin relasi antara saudara sebagai ketua atau wakil ketua BEM ITEDEL dengan seluruh organisasi atau himpunan mahasiswa yang ada di ITEDEL serta pihak dari luar kampus untuk mencapai setiap program kerja yang sudah dirancangkan? Baik, kepada pasangan calon nomor urut 2, kami persilahkan untuk menjawab soal dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya ingin menjawab pertanyaannya. Yang pertama sekali, yang penting pertama kita lakukan dimiliki mahasiswa, yaitu sapa menyapa antara mahasiswa, baru ke masyarakat. Tadi pertanyaannya untuk lebih mempererat ke mahasiswa dan masyarakat. Jika kita menyapa ke masyarakat, sesama mahasiswa, lalu ke masyarakat, maka masyarakat sangat merasa nyaman. Mungkin juga jika kita disapa junior kita atau disapa kawan kita, pasti kita juga merasa nyaman. Bukan? Dan yang kedua, seperti misi pertama kami, mampu penyalur kompetisi-kompetisi kepada mahasiswa. Jika contohnya jika kami memberikan kompetisi akademik, itu mampu memperbagus nama Institut Teknologi DEL di luar. Juga jika kita menyapa masyarakat di luar, menyapa orang-orang yang masuk ke kampus Institut Teknologi DEL, pastinya mereka akan salut kepada kita. Seperti budaya-budaya kita menyapa. Itu akan dapat membuat kampus kita menjadi lebih baik. Terima kasih. Izin menambahi, yang pertama yang akan kami lakukan adalah memperbaiki di dalam dulu. Contohnya membuat sebuah gathering atau perkumpulan bersama, mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan, apakah itu berdampak positif kepada yang di dalam kampus, kepada UKM atau departemen, supaya bisa diperbaiki ke depannya. Yang kedua adalah untuk ke eksternal kita, yaitu membuat kegiatan bersama supaya mempererat hubungan dengan universitas di luar ITEDEL. Terima kasih. Baik, terima kasih pada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan pada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut dengan waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya.
Tadi dikatakan oleh saudara Kevin memperbaiki yang di dalam dulu dengan buat gathering dengan UKM-UKM. Nah, setelah sudah melakukan gathering dengan UKM-UKM itu, apa yang akan kalian perbuat terhadap masyarakat? Contohnya itu apa begitu? Demikian dari saya. Izin menambahi untuk pertanyaan tanggapan dari paslon nomor urut 2. Makanya saya ingin bertanya, mengulangi kembali atau mendalami kembali pertanyaan yang ditanyakan oleh moderator, yaitu apa strategi untuk menjalin relasi sebagai ketua atau wakil ketua BEM dengan organisasi atau yang ada di DEL ataupun yang di luar DEL untuk mendukung program kerja. Nah, penekanannya adalah apa strategi dari internal BEM dari yang akan saudara pimpin untuk bisa berkoordinasi dengan organisasi-organisasi lain. Seperti yang kita lihat saat ini adalah bisa kita beri contoh, misal sebagai ketua dan wakil ketua BEM, kita harus bisa berkoordinasi dengan salah satu organisasi lain atau Himapro lain, misal satu Himapro, sehingga apa yang akan saudara buat, apa yang akan saudara lakukan untuk mendukung program kerja Anda sendiri. Itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab untuk mempererat hubungan sesama BEM dahulu, yakni kita harus berjiwa sebagai pemimpin. Sama seperti yang saya jelaskan di debat semalam, berjiwa pemimpin, tidak berjiwa bos. Kita bekerja bersama. Kita harus menjelaskan kepada rekan-rekan kita, anggota BEM, keseluruhan bahwa kita itu sebenarnya sama. Kita harus bekerja bersama-sama dalam menyelesaikan visi dan misi kita. Jika kita bekerja bersama, tidak menganggap kita sebagai bos, maka semua anggota-anggota kita dan rekan-rekan kita akan mendukung kita dan apa-apa saja visi misi kita yang akan kita buat. Terima kasih. Untuk menambahi, saya rasa saya akan menyimpulkan apa yang dibilang ketua kami, yaitu Niko, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Julius, yaitu strateginya adalah mempererat hubungan di dalam program kerja kami. Yaitu, saya ulangi, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari Saudara calon ketua, yaitu apa yang dilakukan kepada masyarakat jika memperbaiki hubungan dengan UKM di dalam. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kita evaluasi dulu. Jika berdampak positif bagi internal kita, maka selanjutnya kita akan membuat ke eksternal kita supaya terwujudnya BEM ITDL yang berdampak dan bersinergis bagi masyarakat luas. Dan contohnya yang saya bilang tadi, yaitu untuk membuat kegiatan bersama dengan ketua senat atau ketua BEM di universitas-universitas lain di luar Institut Teknologi DEL. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban tersebut dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya, saya akan menanggapi. Nah, sebenarnya masih belum mendapatkan apa yang saya tanyakan ya. Sebenarnya yang saya tanyakan itu salah satu contoh program kerjanya, bukan itu, lebih ke niatnya. Namun ada lagi yang mungkin yang saya ingin tanggapi adalah, nah ini kan kita juga seperti yang dikatakan Bapak Rektor kita semalam, rencananya juga kita akan mengadakannya secara online. Nah, bagaimana kalian akan menyiapkan program kerja kalian dengan membangun relasi dengan masyarakat melalui dengan cara online ini, gitu. Terima kasih. Izin menambahi, untuk yang menjadi tanggapan dari jawaban dari pasangan calon kedua adalah sesuai dengan yang kalian pasangan calon 2 katakan, apabila saudara terpilih menjadi
menjadi ketua dan wakil ketua BEM nantinya sesuai misi yang saudara buat. Di sini kita tidak melihat bagaimana saudara melakukan suatu misi, atau kita bisa bilang misi adalah gambaran besar apa-apa saja yang akan saudara lakukan nantinya. Di sini saya ingin bertanya ataupun mengkonfirmasi, boleh saja, di bagian mana saudara memberikan statement bahwa saudara harus memperkuat BEM atau kepengurusan saudara sendiri nantinya. Karena benar yang saudara bilang, kita harus mulai dari dalam dulu, kita harus mulai dari internal lalu bisa kita keluar. Yang ingin kami tanyakan adalah bahkan sebelum kita membangun relasi ke sesama kampus, relasi antara struktur-struktur kita pun harus kuat. Yang ingin saya tanyakan atau konfirmasi adalah hal apa yang bisa saudara lakukan nantinya terkait dengan hal itu. Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor urut 1. Kepada pasangan calon nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi dalam waktu 2 menit. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Kami ingin mencoba menjawab dari paslon 1, dari calon ketua paslon 1. Di sini itulah gunanya BEM berhubungan dengan ketua-ketua himpunan. Jika kita berhubungan dengan ketua-ketua himpunan, maka ketua-ketua himpunan termasuk anggota dari ketua-ketua himpunan sudah menjadi gabungan dari seluruh mahasiswa ITDL, bukan? Jadi ketua himpunanlah sebagai teman kami dalam melakukan visi kami itu, yaitu mempererat hubungan persaudaraan. Itu juga termasuk untuk menjawab pertanyaan dari wakil paslon 1. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Untuk menjawab kembali pertanyaan yang diberikan calon ketua paslon 1, apa contoh nyata? Jadi menurut saya contoh nyata yang telah dilakukan itu adalah seperti yang dilakukan oleh Depon, misalnya perlombaan catur online. Jadi di mana kita harus mengevaluasi kegiatan ini. Jika berhasil di dalam, kan pertama perlombaannya berada di dalam dulu, dan jika berhasil kita lakukan perlombaan kepada masyarakat luas, dan jika tidak, maka kita akan cari program kerja lain. Yang untuk menjawab pertanyaan yang dari Julius, di dalam misi mana? Jadi kami di misi 4 tertera nyata, yaitu mewujudkan program kerja yang meningkatkan kekeluargaan. Kita tekankan di sini kekeluargaan bagi seluruh mahasiswa Institut Teknologi Depok. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kedua pasangan calon atas jawabannya. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi keempat, yaitu pertanyaan huruf C kepada pasangan calon nomor urut 1. Pertanyaannya adalah, apa yang akan menjadi pembeda dalam kepemimpinan Anda dari kepemimpinan BEM periode 2020-2021 dan periode-periode sebelumnya? Kepada paslon nomor 1, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami akan mencoba menjawab. Nah, yang akan menjadi pembeda kami dari kepemimpinan BEM sebelumnya adalah kami akan lebih meningkatkan lagi pengembangan minat bakat oleh mahasiswa seperti pada program kerja kami. Dan tidak hanya itu, dan seperti pada program kerja kami juga, kami akan berinovasi dan juga akan menyerap ide-ide dari mahasiswa bagaimana untuk mencari event-event itu akan menjadi semakin lebih menarik dan berkesan. Jadi tidak hanya karena hukuman yang seperti saya bilang pada debat 1 sebelumnya, hanya karena dengan hukuman atau dengan sanksi, baru kita akan memberikan atensi pada program kerja kita.
Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Izin melengkapi, apa yang menjadi pembeda kepemimpinan kami dari kepemimpinan BEM periode sebelumnya? Tentunya di sini kami ingin menjadikan kita seluruh mahasiswa ITDL, kami ingin menjadikan kita semua menjadi suara. Suara dalam artian jika suara disatukan akan menjadi sebuah harmonis, sebuah lagu yang harmonis, sebuah nada yang harmonis yang indah untuk didengar. Nah, dalam artian seperti itu kami ingin meningkatkan lagi kepedulian kita. Pembeda kami adalah kami akan mengorganisir semua mahasiswa ITDL agar bisa menjadi suara yang satu dan suara yang bermutu, tentunya tidak hanya satu namun juga bermutu, sehingga semua program-program yang ada dari kampus yang bertujuan untuk dalam bahasa ITDL harus bisa naik satu tingkat ke tingkat, yaitu ke tingkat nasional. Itu bisa kita dukung jika kita semua mahasiswanya pun berada dalam satu suara dan satu tujuan dengan suara yang bermutu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawabannya. Kepada paslon nomor urut 2, kami berikan waktu 2 menit untuk menanggapi jawaban dari paslon urut nomor 1. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya menanggapi yang dijawab oleh calon ketua dari paslon 1, yaitu minat dan bakat. Tadi saya menangkap minat dan bakat. Jadi jika kita kembali ke visi misi dari pemenang BEM tahun lalu, yang kedua adalah meningkatkan minat dan bakat mahasiswa dalam perkuliahan, organisasi, dan kompetisi. Jadi yang ingin saya tanyakan, perbedaan yang Anda maksud di sini adalah apa? Jadi sama-sama meningkatkan minat dan bakat, tapi perbedaannya apa? Sama juga untuk yang dijawab oleh Julius, yaitu menjadi suara. Suara artinya mengumpulkan dari seluruh mahasiswa. Dan jika kita kembali ke visi misi BEM tahun lalu, yaitu menjadikan BEM ITDL sebagai wadah penemuan ide yang memiliki kontribusi dan dedikasi pada kampus. Jika kita highlight kata wadah, berarti sama saja mengumpulkan. Saya juga kembali menanyakan perbedaan apa yang Anda maksud. Terima kasih. Apakah ada tambahan? Baik, terima kasih buat paslon nomor urut 2. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk paslon nomor urut 1 menanggapi tanggapan dari paslon urut nomor 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kevin. Nah, yang dari kita lihat selama ini memang yang diberikan kepada kita adalah pengembangan dari diberikan seperti kompetisi Shopee League, itu sudah yang menurut saya itu sudah langsung suatu hal yang besar. Nah, kalau perbedaannya dari kami itu, kami akan memaksimalkan dari Zimbra, mulai dari Instagram, apapun itu kami akan memberikan kompetisi-kompetisi bukan hanya yang langsung terbesar saja langsung, namun mulai dari hal yang kecil dulu. Nah, jika seseorang belajar dari hal yang terkecil dulu, pasti orang akan mencoba lagi untuk menjadi lebih besar lagi, lebih besar lagi. Tidak mungkin seseorang langsung mengikuti yang langsung besar tanpa bermodalkan apa-apa. Begitu. Terima kasih. Dan untuk menambahi jawaban dari ketua saya, seperti yang sudah dikatakan oleh calon wakil ketua Kevin, apa yang sudah menjadi pembeda dari kegiatan yang sudah sebelumnya. Dalam hal ini kami ingin menekankan lagi pada kepengurusan BEM tahun ini seperti ada suatu gate pemisah antara BEM dan kemahasiswaan, sehingga program-program yang diharapkan kampus di mana mahasiswa harus bisa lebih lagi, seperti kita ambil contoh yaitu PKM, di mana di sini ke depannya BEM yang jika kami terpilih, kami akan lebih mengkoordinir lagi kegiatan-kegiatan seperti itu, yang jadi kami tidak hanya berfokus pada wadah kami sendiri atau kegiatan-kegiatan BEM itu sendiri, tapi juga kegiatan-kegiatan yang dimana kampus itu berharap mahasiswa-mahasiswa kita ITDL itu bisa lebih dalam kegiatan itu. Nah, dari situ BEM harus bisa lebih mensupport, lebih menjadi pemberi wadah, bahkan hanya sebagai wadah bantuan, sehingga cita-cita kampus kita itu bisa terbantu
sedikit demi sedikit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada paslon nomor urut 1. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk menanggapi tanggapan dari paslon nomor urut 1 kepada paslon nomor urut 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Izin menanggapi dari tanggapan calon ketua paslon 1. Minat dan bakat seperti apa atau contoh konkret apa yang Anda tawarkan? Ada dua nanti kemungkinan untuk semester depan. Siapa tahu kemungkinan pertama masih PJJ, kemungkinan kedua sudah masuk ke kampus. Minat dan bakat seperti apa yang Anda tawarkan pada masa pandemi atau pada masa sudah di kampus? Terima kasih. Izin menambahi, jadi seperti yang dikatakan oleh calon ketua paslon 1, kita berangkat dari kompetisi kecil terlebih dahulu. Jadi mohon maaf sebelumnya jika saya tidak memperhatikan hal ini Anda cantumkan di visi, misi atau program kerja yang mana. Selama dua hari debat ini saya mohon maaf jika saya keliru, tapi dari saya sendiri saya tidak pernah mendengar kompetisi kecil terlebih dahulu. Yang saya dengar melakukan kompetisi-kompetisi non-akademis maupun akademis. Terima kasih. Apakah masih ada tambahan? Baik, selanjutnya untuk yang terakhir kami persilakan untuk pasangan calon nomor urut 1 menanggapi tanggapan dari paslon nomor 2. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin menanggapi tanggapan dari calon ketua dan wakil ketua. Pertama, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan statement dari ketua yang ditanyakan oleh ketua atau bukti konkret apa yang akan kami tawarkan jika kami terpilih. Jika kami terpilih, sebenarnya tadi saya sudah memberikan satu contoh. Jika Anda memperhatikan, saya memberikan contoh kita sudah melewati masa di mana pengumpulan PKM kemarin. Saya tidak tahu apa Anda mengikuti atau tidak, tapi yang pasti kita sudah melewati. Nah, pada saat pengerjaan PKM kemarin bisa kita lihat bahwa di situ langsung langsung mahasiswa berhubungan dengan kemahasiswaan tanpa adanya BEM yang harusnya bisa menjadi penyalur atau penjembatan bagaimana mahasiswa bisa dilatih, dibimbing untuk kegiatan-kegiatan yang bisa kita bilang seperti tadi. Nah, hal itu juga akan kami lakukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya, baik untuk kegiatan non-akademis maupun akademis. Dan untuk menjawab pertanyaan dari wakil ketua tadi, di misi mana? Di misi kedua, kami sudah menjelaskan menjadikan BEM sebagai sarana dan prasarana dalam pengembangan minat bakat mahasiswa secara akademis maupun non-akademis. Dalam hal ini, kami ingin mencoba berpikir lebih jauh bahwa pengembangan minat dan bakat bukan hanya sebatas kompetisi. Jadi kami tidak hanya membatasi dalam kata kompetisi, tapi kita bisa juga pelatihan, kita bisa juga training, kita bisa juga bootcamp, kita bisa juga banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mengembangkan minat bakat kita. Jadi tidak hanya sebatas kompetisi, tapi kompetisi merupakan salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan dalam mengembangkan minat bakat kita, baik dalam segi akademis maupun non-akademis. Mungkin itu yang bisa kami jawab dari paslon 1. Terima kasih. Terima kasih. Maaf. Baik, terima kasih kepada paslon 1 dan 2. Selanjutnya akan dilanjutkan ke sesi 5. Terima kasih. Kita masuk ke pertanyaan kelima, yang ditujukan kepada pasangan calon nomor urut 2. Pertanyaannya adalah, bagaimana Anda bersikap dan mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam internal kepengurusan BEM 2021-2022 nantinya? Kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu dan tempat kami persilakan 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari KPU. Menurut saya, seburuk-buruknya suatu masalah, pasti ada jalan keluarnya, bukan?
Sabar. Kita lihat titik di mana kesalahan kita di mana. Tenang juga kita dalam mengambil keputusan. Ya, karena tergesa-gesa, karena keadaan kurang bagus dalam pengambilan keputusan. Kita kerjakan bersama-sama, kita tuntaskan bersama-sama. Jangan lupa tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih. Untuk menambahi, jadi untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan terburuk yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam mitra kepengurusan. Sama seperti yang dikatakan Ketua tadi, kita akan bekerja sama untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Jadi saya pernah mendengar suatu kata yang mengatakan tidak ada hal buruk. Jika ada hal buruk, di setiap selesai itu adalah hal baik. Jadi jika belum selesai itu adalah hal buruk. Yang mengartikan adalah tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Jika ada masalah, berarti kita bisa menghadapinya bersama-sama untuk menuntaskan masalah tersebut. Demikian yang kami sampaikan. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya pasangan calon nomor 2. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon nomor urut 2. Diberikan waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, berdasarkan dari pertanyaan tadi, jika ada kondisi terburuk dalam kepengurusan BEM, nah saya ingin bertanya, bagaimana kalian menjalankan program kalian itu terhadap masyarakat, di mana kalian juga menekankan pada visi misi kalian itu ingin bersinergi dengan masyarakat. Terima kasih. Izin menambahi untuk melengkapi ketua saya. Dengan pertanyaan bagaimana Anda bersikap mempersiapkan diri dalam menghadapi kemungkinan terburuk yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Saya ingin bertanya, apabila Anda diberikan ditempatkan dalam satu keadaan di mana ada kegiatan yang ada pelanggaran yang di mana Anda harus melepaskan jabatan Anda sebagai ketua dan wakil ketua BEM. Ada pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh tim Anda ataupun Anda sendiri yang mengharuskan Anda melakukan pelepasan jabatan dari jabatan Anda. Menurut Anda dengan keadaan seperti itu, apa yang harus Anda lakukan? Sekian dari kami, terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya pasangan calon nomor 1. Kepada pasangan calon nomor urut 2, diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan dari pasangan calon nomor urut 1. Waktu diberikan 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Izin menanggapi. Jadi saya ingin menanggapi tanggapan dari calon ketua paslon 1 ke masyarakat. Padahal yang kita bahas di pertanyaan di internal itu sesama kita dahulu, yang artinya tidak ada hubungan pertanyaan teman ketua paslon 1 terhadap apa yang kita bahas pada pertanyaan ini. Dan untuk menjawab pertanyaan wakil paslon 1, seperti sebelumnya dan sejarahnya tidak ada pernah kasus seperti yang Anda katakan. Walaupun itu terjadi, tentunya ada hal logis. Kita tanyakan dahulu apa saja yang telah membuat kita diturunkan dari jabatan kita, dan kita bertanya, jangan lupa kita harus bersifat kritis untuk setiap apa saja yang kita telah berbuat. Terima kasih. Izin melengkapi. Jadi semisal ini kan yang dikatakan kemungkinan terburuk. Jadi ketika saya menjawab pertanyaan dari teman Julius, jika satu case itu memaksakan kita harus dikeluarkan dari jabatan kita. Jadi yang pertama yang kami lakukan adalah memastikan apakah kami memang benar-benar salah, memastikan apakah yang tim kami lakukan benar-benar salah atau tidak salah. Jadi jika salah, kami dengan sepenuh hati akan melepaskan jabatan kami itu. Jika memang benar-benar salah dan itu sudah dapat dibuktikan. Terima kasih.
Terima kasih atas tanggapannya pasangan calon nomor 2. Kepada pasangan calon nomor 1, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan dari pasangan calon nomor 2. Diberikan waktu 2 menit ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih untuk kesempatannya. Nah, saya juga ingin menanggapi dari calon ketua paslon nomor 2. Nah, mungkin memang yang tadi saya katakan memang tidak berhubungan dengan yang ada di pertanyaan. Namun, itu berhubungan dengan visi misi kalian. Karena kalian juga menekankan itu pada masyarakat. Nah, saya juga ingin bertanya, untuk masyarakat itu bagaimana dampaknya nanti dan juga program kerja kalian yang akan kalian siapkan itu untuk masyarakat, dampaknya itu seperti apa? Dan apakah kalian siap? Bagaimana kesiapan diri kalian juga untuk dalam menghadapi jika program kerja kalian itu terhambat karena kepengurusan BEM yang kemungkinan terburuk ini? Karena seperti yang tadi statement yang kalian bilang tadi juga, ada tadi katanya dari dalam dulu baru keluar. Nah, jika memang dari dalam tidak sampai juga tidak akan tercapai, bagaimana dampaknya itu keluar? Bagaimana program kalian itu keluar itu tercapai? Begitu. Terima kasih. Izin menambahi untuk ketua saya, untuk paslon 2, yang kesimpulan dari yang ingin kami tanyakan adalah dalam pertanyaan situasi terburuk yang mungkin terjadi, di sini kami ingin meminta saudara, yang dimaksud adalah apabila internal sudah bermasalah, apa plan B saudara? Tentunya kegiatan-kegiatan program kerja yang dilakukan itu sudah kacau. Kita bisa bilang sudah chaos. Nah, apa yang akan saudara lakukan sebagai plan B? Karena dalam kepemimpinan organisasi kita harus punya plan A, plan B, plan C untuk setiap kegiatan yang ada, mulai dari best case sampai worst case yang ada. Nah, melalui hal itu, apa yang akan saudara lakukan sebagai pemimpin untuk menghadapi kegiatan-kegiatan yang tersebut? Mungkin itu yang bisa saya simpulkan. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 1 atas tanggapannya. Kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menanggapi tanggapan dari pasangan calon nomor 1. Diberikan waktu 2 menit kepada pasangan calon nomor 2 untuk menjawab. Mulai ketika Anda berbicara. Izin menanggapi dari paslon nomor urut 1. Tadi paslon nomor 1 bilang membuat plan B. Apakah itu seorang pemimpin? Jika ada suatu masalah, maka kita ulang seperti jawaban kami pada pertama kali. Jika ada suatu masalah, seburuk-buruknya suatu masalah, pasti ada jalan. Pasti ada jalan keluarnya, kan? Sabar, kita lihat titik masalahnya di mana. Seandainya seperti yang wakil paslon 1 membuat plan B, seandainya nanti plan B-nya juga masalah, si buruk-buruk suatu masalah, dibuatlah nanti plan C, dan akan berlanjut seterusnya. Dan semua program kerja tidak akan berjalan dengan lancar. Kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Karena seperti yang dibilang wakil saya, si buruk-buruknya suatu masalah pasti bisa kita selesaikan. Terima kasih. Izin menambahi. Jadi menurut saya kesimpulan yang dikatakan oleh ketua kami yaitu jika ada masalah, hal yang dilakukan adalah bukan lari dari masalah atau membuat rencana-rencana. Saya melakukan pekerjaan-pekerjaan lain tanpa menyelesaikan masalah itu terlebih dahulu. Jadi kita harus menyelesaikan dan tidak lari dari masalah. Untuk menjawab pertanyaan yang dikatakan oleh Ketua Paslon 1, bagaimana untuk menjalankan program kerja jika sudah ada kesalahan di internal dan bersinergi lagi dengan masyarakat. Mungkin yang bisa saya sampaikan adalah waktunya dimundurkan, bukan program kerjanya tidak dilaksanakan. Hanya saja waktu dari yang ditentukan mundur. Terima kasih. Terima kasih kepada pasangan calon nomor 2. Baiklah, saat ini kita akan memasuki segmen 3, tanya jawab kepada kandidat. Saya akan membacakan pertanyaan pertama. Pertanyaan ini ditujukan pada calon ketua paslon.
Danau Toba adalah satu dari 5 program prioritas pemerintah pusat sebagai Bali Baru. Apakah yang Anda ketahui tentang program ini? Bagaimana cara Anda melibatkan Senat, BEM di kampus, dan kurang lebih banyak 7 kabupaten yang berada di Danau Toba untuk menjadi bagian dalam mendukung super prioritas wisata Danau Toba? Bisakah Anda merangkul keseluruhan Senat BEM ITEDEL serta 7 kabupaten untuk melakukan fokus group discussion bersama-sama membuat dan memiliki satu program yang sama untuk terlibat dalam pembangunan Danau Toba? Pada kesempatan ini, calon ketua paslon nomor urut 1 akan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab. Nah, apa yang saya ketahui tentang Danau Toba ini merupakan satu dari 5 program prioritas pemerintah. Yang saya tahu memang Danau Toba ini memang pariwisata yang memang dijadikan pemerintah untuk menjadi daya pikat dari turis-turis, dari orang-orang luar. Nah, bagaimana cara kami untuk melibatkan Senat BEM yang di kampus dan juga kurang lebih dari 7 kabupaten yang ada di kawasan Toba? Ya, pasti kami juga akan berdiskusi dengan yang ada di 7 kabupaten tersebut, juga senat-senat BEM yang ada di sekitar kampus. Dan bagaimana kami merangkulnya, ya itu tadi juga sudah disediakan pada pertanyaan tersebut, yaitu berdiskusi, fokus group discussion. Apakah kami bisa? Pasti bisa. Pasti kami bisa. Dan juga memiliki satu program yang sama, ya pasti untuk itulah dibutuhkan fokus group discussion itu. Sebenarnya menurut saya sudah terjawab dari pertanyaan ini. Terima kasih. Apakah ingin ditambahi? Kurang lebih seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari calon ketua nomor urut 1. Kemudian calon ketua nomor urut 2 akan menjawab pertanyaan yang sama yang saya lontarkan sebelumnya. Dalam waktu 2 menit dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari KPU. Menurut saya pertanyaan ini dapat dijawab oleh misi kami yang pertama dan yang ketiga, yaitu misi yang pertama untuk membuat kompetisi yang dapat mengembangkan minat dan bakat mahasiswa. Untuk mendukung pemerintah dalam mengembangkan Danau Toba sebagai kawasan yang baru, kami akan mengembangkan kreativitas mahasiswa Institut Teknologi Del untuk kawasan Danau Toba melalui kompetisi-kompetisi yang bertajuk kawasan wisata di Danau Toba. Contohnya lomba pembuatan animasi pengenalan Danau Toba, lomba pembuatan aplikasi yang bertajuk wisata Danau Toba. Hal ini bukan lagi sebuah angan-angan semata, karena hal ini juga sudah dilakukan Institut Teknologi Del, yaitu membuat perlombaan yang bernama Itoba Fest. Membuat perlombaan yang bernama Itoba Fest. Sekarang kita hanya memberi wajah baru, mungkin dengan memberi tajuk perlombaan baru di Itoba Fest yang berhubungan dengan Danau Toba. Sedangkan untuk merangkul keseluruhan Senat atau BEM di kampus sekitaran 7 kabupaten Danau Toba ini, sesuai dengan misi kami yang keempat, yaitu bersinergi dengan masyarakat luas. Maksudnya masyarakat luas berarti sudah termasuk ke kabupaten-kabupaten lain, luas. Yang dalam artian masyarakat luas adalah mahasiswa dari kampus lain di 7 kabupaten sekitaran Danau Toba. Contohnya bersinergi adalah kita perbesar Itoba Fest menjadi perlombaan yang mencakupi bukan hanya perlombaan yang dibidangi mahasiswa Institut Teknologi Del, tapi di bidang-bidang dari mahasiswa dari universitas lain yang juga ikut diperlombakan demi mengembangkan Itoba Fest ini. Menurut kami hal ini akan menjadi daya tarik masyarakat luas kepada kawasan Danau Toba. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua nomor urut 2. Kita lanjut dengan pertanyaan kedua. Dilanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaan ini ditujukan kepada masing-masing calon wakil. Pertanyaannya adalah, salah satu pekerjaan pemimpin adalah menjadi pendengar seumur hidup. Bagaimana cara Anda menyikapi suara-suara dari sivitas anggotanya? Jika terjadi perbedaan pendapat antara kebanyakan anggota, bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana solusi yang ditawarkan selain dengan cara musyawarah?
calon wakil ketua nomor urut 1 dipersilakan menjawab dengan durasi waktu 2 menit. Waktu dihitung ketika Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaannya, yaitu bagaimana sikap saya atau tindakan saya untuk menyikapi perbedaan pendapat selain dengan cara musyawarah. Nah, di sini saya ingin berpendapat bahwa dalam di balik sebuah kepemimpinan, sebuah pemimpin itu memiliki satu hak privilege dibanding dengan anggotanya. Dalam hal artian, pemimpin bisa mengambil keputusan yang tentu tidak semena-mena dari dirinya sendiri, tapi juga berdasarkan ADART atau peraturan-peraturan yang memang ada dalam organisasi yang dipimpinnya. Nah, dalam hal ini, apabila memang terjadi perbedaan pendapat yang banyak dari anggota ataupun dari divisi-divisi yang menjadi kepengurusan nantinya, jika kami terpilih, kami akan mencoba mengambil satu keputusan yang bijak, yang akan menggambarkan atau sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada, yang tentunya bukan hanya berasal dari kepala kami sendiri, tapi juga berasal dari peraturan itu serta diskusi dengan pembina kami, baik itu kemahasiswaan, baik itu dosen dan staf maupun keasramaan, sehingga keputusannya tentunya bisa lebih baik dan kembali lagi bisa menjadi keputusan atau peraturan yang bisa diterima oleh seluruh anggota. Karena pada dasarnya kita tidak bisa menyenangkan semua anggota dalam hal organisasi, tapi kita bisa membuat satu keputusan yang benar. Ingat, keputusan yang benar bukan yang baik, karena yang benar sudah pasti baik. Keputusan yang benar sehingga jalannya organisasi kita bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Mungkin itu yang bisa kami jawab. Terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 1 atas jawabannya. Dengan pertanyaan yang sama, kami persilahkan kepada calon wakil nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan tersebut dengan durasi 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi pernyataan ini memang benar adalah salah satu pekerjaan pemimpin adalah menjadi pendengar seumur hidup. Jadi yang saya ingin tekankan di sini adalah pendengar, maksudnya adalah bukan hanya mendengar dari anggota tim kita saja, bukan hanya dari departemen, sekretaris, bendahara, ketua, wakil ketua, bukan hanya dari itu, tetapi kepada siapa kita melayani. Di sini BEM ITDL adalah melayani kepada mahasiswa, kemahasiswaan, dan seluruh sivitas Institut Teknologi Del. Dan jika terjadi perbedaan pendapat antara kebanyakan anggota, bagaimana cara menyikapinya? Seperti yang saya katakan tadi, jadi pendengar itu bukan hanya dari anggota, tetapi mendengarkan dari siapa yang kita layani. Jadi yang kita layani adalah seluruh sivitasnya. Jadi salah satu menurut saya selain musyawarah, salah satu solusi terbaik adalah dengan mengambil beberapa solusi yang terbaik. Jadi jika misalnya ada 2 solusi, kita bisa saja mencoba solusi yang pertama. Jika solusi pertama ini kita laksanakan dahulu dan kita evaluasi, jika tidak bekerja dengan sebagaimana yang kita minta, maka kita mungkin bisa beralih ke solusi terbaik kedua. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Dilanjut ke pertanyaan ketiga. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Saya akan membacakan pertanyaan ketiga. Pertanyaan ini dilontarkan pada calon ketua paslon. Kemendikbud telah mencanangkan program Kampus Merdeka. Apa peran yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa ITDL dalam program Kampus Merdeka ini? Pada kesempatan ini, calon ketua paslon nomor urut 2 akan menjawab dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan mencoba menjawab
tentang Kampus Merdeka. Jadi kami hanya berjalan melalui visi dan misi kami. Pada misi kami yang pertama, pembuat serta penyalur kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam mewujudkan mahasiswa yang aktif dan prestatif. Jadi kami akan mencoba untuk mengetahui bagaimana proses kerja Kampus Merdeka dan bagaimana kita meyakinkan seluruh mahasiswa apa itu Kampus Merdeka dan bagaimana prosesnya seperti yang dijelaskan dosen wali saya. Contohnya Kampus Merdeka itu kita bisa mengganti mata kuliah kita kepada program Kampus Merdeka tersebut. Intinya kita harus menyosialisasikan seperti juga pada misi kami yang kedua tentang menyosialisasikan. Jadi kita harus menyosialisasikan, membantu rekan-rekan kita. Mungkin ada rekan-rekan kita yang tidak mendengarkan atau tidak masuk perwalian kelasnya masing-masing. Mereka tidak paham apa itu Kampus Merdeka. Kami akan mencoba membuat sosialisasi dari BEM kepada seluruh mahasiswa yang belum paham asli bagaimana proses kerja program Merdeka. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari calon ketua nomor urut 2. Kemudian calon ketua nomor urut 1 akan menjawab pertanyaan yang sama yang saya lontarkan sebelumnya dalam waktu 2 menit, dimulai ketika Anda mulai berbicara. Kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau dari kami, ini juga mengacu kepada misi kami yang nomor 4, yaitu berkoordinasi dengan baik dengan internal, yaitu itulah kami dengan caranya itu bersosialisasi dengan mahasiswa. Sebenarnya Kampus Merdeka itu apa dulu, dan juga manfaatnya itu kepada mahasiswa itu seperti apa. Nah, mulai dari situ mahasiswa juga akan mengerti apakah kegunaan itu bagi mereka sendiri dan juga apa dampaknya nanti jika mereka mengambil hal tersebut. Nah, mungkin untuk Kampus Merdeka ini memang yang banyak yang diambil oleh mahasiswa-mahasiswa, mungkin untuk jika diambil untuk tingkat 3, apakah akan berkesinambungan dengan diambil nanti jika pada tingkat 4. Nah, itu juga perlu diberikan pertimbangan. Untuk itulah kita perlu mengawal bagaimana mahasiswa itu untuk mendaftar Kampus Merdeka ini untuk kepentingan mereka tersendiri juga. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Apakah ingin ditambahi kembali? Tidak, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari calon ketua nomor urut 1. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ditujukan kepada calon wakil ketua. Pertanyaannya adalah, bagaimana misi dan program yang telah disusun dapat menjawab kebutuhan mahasiswa untuk dapat meningkatkan nalar dan kemampuan berpikir kritis? Pertanyaan ini akan dijawab terlebih dahulu oleh calon wakil ketua nomor urut 2. Waktu yang diberikan adalah 2 menit, dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi menurut saya misi kami yang pertama yaitu membuat kompetisi ini juga mendukung bagaimana cara mahasiswa berpikir kritis. Jadi yang maksud berpikir kritis menurut saya adalah sebelum melakukan sesuatu tindakan, kita harus memikirkan dulu apakah dampak yang akan terjadi, dan jika hal dampak positif terjadi, maka hal itu akan kita laksanakan. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, menurut kami kompetisi adalah salah satu jalan meningkatkan berpikir kritis mahasiswa. Dan bagaimana cara kita untuk meningkatkan nalar itu melalui program kerja adalah dengan melaksanakan program kerja, visi dan misi tersebut.
Demikian yang mungkin saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baiklah, jika tidak ada tambahan, kepada calon wakil nomor urut 1 dipersilakan menjawab pertanyaan yang sama dengan durasi 2 menit. Waktu dihitung ketika Anda mulai. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mencoba menjawab bagaimana misi dan program yang telah kami susun dapat menjawab kebutuhan mahasiswa untuk dalam hal berpikir kritis. Yang perlu kita ketahui, kritis artinya dalam bahasa sederhana kritis itu artinya tahu apa, mengapa, bagaimana, dan kapan kita harus melakukan sesuatu tindakan. Dalam artian kita harus tahu dulu apa sih kegiatannya, mengapa kita harus melakukan itu, dan kira-kira sebelum dan sesudah kita melakukan itu bagaimana hal yang terjadi. Nah, di luar itu untuk membimbing atau meningkatkan mahasiswa untuk dalam berpikir kritis, di sini dalam visi dan misi kami dalam visi nomor kedua, misi kedua yaitu menjadikan BEM sebagai sarana dan prasarana pengembangan minat bakat. Tentunya pengembangan minat bakat dapat meningkatkan lagi tingkat kritis seorang mahasiswa terhadap minat bakat yang dimilikinya. Nah, tidak hanya terlepas dalam pengembangan minat dan bakat, dalam misi kami yang ketiga yaitu menjadikan BEM sebagai penampung dan penyalur aspirasi serta ide mahasiswa yang bersifat membangun. Dalam artian secara tidak langsung, di sini kami ingin menekankan bahwa saat mahasiswa ingin memberikan idenya ke atas, bisa kita bilang ke BEM, dia harus berpikir dulu. Dia harus berpikir dulu, kritis, sehingga kalau apakah yang disuarakannya itu baik atau benar. Karena kalau tidak benar tentu tidak akan kami terima apabila kami terpilih. Nah, disitulah yang ingin kami tekankan sehingga mahasiswa-mahasiswa di kampus kita, rekan-rekan mahasiswa bisa dapat berpikir lebih kritis lagi dan tentunya bisa mendukung visi kami yaitu mengoptimalkan kompetensi mahasiswa yang kita miliki. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada calon wakil ketua nomor urut 2. Demikian akhir dari segmen keempat. Selanjutnya akan ada sesi break. Diharapkan untuk setiap peserta agar tidak meninggalkan Zoom. Kami dari paslon nomor urut 1 akan memaparkan visi misi kami, di mana visi kami adalah mewujudkan BEM yang aktif dan juga dinamis serta sinergis dalam mengoptimalkan kompetensi mahasiswa ITDL. Aktif yang dimaksud oleh kami adalah BEM mampu bekerja secara produktif agar menciptakan kinerja yang nyata. Dinamis yang dimaksud oleh kami adalah BEM mampu menyesuaikan dengan keadaan. Ketika permasalahan datang, BEM dapat memberikan penyelesaian yang solutif dan juga sinergis, di mana BEM menciptakan internal yang produktif, dan untuk mendukung internal yang produktif itu, kami akan menciptakan suasana yang harmonis untuk mendukung perkembangan kinerja dari BEM. Adapun yang menjadi misi dari pasangan calon kami adalah yang pertama, mewujudkan kepengurusan BEM yang menjunjung tinggi profesionalisme. Dalam artian, setiap pengurus, setiap anggota BEM harus bisa melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan job desk masing-masing. Yang kedua adalah menjadikan BEM sebagai sarana untuk setiap mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya, baik di dalam bidang akademis maupun non-akademis. Karena bidang akademis maupun non-akademis tidak bisa dilepaskan dari mahasiswa-mahasiswa Institut Jenderal Bidang. Yang ketiga adalah menjadikan BEM sebagai penampung dan penyalur aspirasi atau ide mahasiswa yang bersifat membangun, baik ke pihak kampus ataupun ke pihak lain. Dan yang keempat adalah menjalin koordinasi dan kerjasama yang baik dengan unsur internal maupun eksternal kampus, seperti pengabdian kepada masyarakat dan hal lainnya. Demikian misi dari pasangan calon kami. Terima kasih.
Salam mahasiswa. Kami dari paslon nomor urut 2 dengan visi yaitu terwujudnya BEM ITDL yang aktif, adaptif, serta aspiratif untuk mahasiswa dan masyarakat. Aktif artinya kami menjadikan BEM ITDL sebagai wadah tempat untuk menjadikan masyarakat ITDL aktif dalam berorganisasi maupun akademik. 2. Adaptif artinya BEM ITDL mampu beradaptasi sesuai zaman dan berdasarkan nilai-nilai 3M, martuhan, marroha, dan merbisu. Dan yang terakhir, aspiratif, BEM ITDL mampu menerima aspirasi, kritik, saran dari masyarakat ITDL. Dan misi kami adalah yang pertama, membuat serta penyalur kompetisi yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa dalam mewujudkan mahasiswa yang kedua, menjaga dan mensosialisasikan serta melakukan budaya-budaya yang hampir punah. Dan yang ketiga, bersinergi dengan masyarakat luas demi mewujudkan BEM ITDL dekat dengan masyarakat. Dan yang terakhir adalah mewujudkan program kerja yang meningkatkan kekeluargaan seluruh mahasiswa ITDL. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia. Selamanya, selamanya. Baiklah, sekarang kita masuk ke bagian penutup acara. Pada kesempatan ini, kami persilakan untuk masing-masing pasangan calon ketua atau wakil ketua BEM periode 2021-2022 untuk menyampaikan statement penutup. Masing-masing setiap pasangan calon memiliki waktu 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Kesempatan ini dimulai dari pasangan calon nomor urut 1. Kalian persilakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa kembali lagi untuk mengadakan debat final kali ini. Yang pertama,
Yang saya hormati kepada perwakilan dari kemahasiswaan serta Han sudah mau menghadiri dari acara ini, dan juga abang, kakak, teman yang mungkin melihat dari Zoom ataupun YouTube. Kita sudah berada di penghujung acara dari debat final ini. Jadi untuk kepada abang, kakak, teman yang ada yang melihat, yang menyaksikan dari dua hari debat ini, mungkin bisa dibuat jadi acuan kita untuk memilih siapa yang terbaik ke depannya. Besar harapan kami juga untuk abang dan kakak dan teman mau memilih kami sebagai pemimpin BEM selanjutnya. Bersama nomor 1 BEM Lili Maju. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penyampaian statement pasangan calon nomor urut 1. Kita lanjut penyampaian statement penutup dari pasangan calon nomor urut 2. Kami persilahkan. Selamat sore untuk kita semua. Pertama-tama kita berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita masih berkumpul di Zoom ini dengan sehat. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu kemahasiswaan, Bapak Ibu dosen, abang kakak serta rekan BEM 2020-2021, abang kakak serta rekan MPM 2020-2021, serta seluruh teman-teman saya dan adik-adik saya, serta abang kakak saya, mahasiswa Institut Teknologi Del. Di sini kami dari paslon nomor urut 2 ingin meminta doa dan dukungan abang kakak, rekan, serta adik semua untuk tetap memilih nomor urut 2. Kita sudah tahu dari debat di mana yang terbaik adalah pilihan rekan-rekan semua. Jangan lupa coblos nomor urut 2 demi kemajuan BEM Institut Teknologi Del. Together be better. Salam mahasiswa. Salam. Horas, horas, horas. Terima kasih atas penyampaian statement pasangan calon nomor urut 2. Demikian acara debat 2 pasangan calon ketua atau wakil ketua BEM periode 2021-2022 pada sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi para peserta acara dan kami mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Untuk pengumuman 5 pertanyaan terbaik bisa dilihat di Instagram KPU @kpu.itedal. Untuk mengakhiri acara ini, kita akan berdoa. Kepada yang membawakan doa, kami persilahkan. Baiklah, untuk menutup acara debat kedua kita pada hari ini, ada alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Izinkanlah saya membawa doa dalam ajaran Kristen Protestan. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah Bapa, atas berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami hingga pada hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berterima kasih atas berkat-Mu, karena Engkau memberkati acara kami ini dari awal, tengah, hingga akhirnya ya Bapa, tanpa kekurangan suatu apapun ataupun kendala suatu apapun ya Bapa. Itu semua karena berkat dan kasih karunia-Mu. Kami juga mendoakan ya Bapa, semoga acara kami ini ataupun untuk hari-hari yang akan datang sampai ke finalnya nanti ya Bapa, kiranya Engkau Bapa campur tangan dalam memilih ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Teknologi Del untuk 1 tahun ke depannya Bapak. Kiranya kasih karunia-Mu Bapak yang menunjuk siapa yang cocok dan siapa yang pantas untuk memimpin BEM ITEDEL untuk 1 tahun ke depannya Bapak. Hanya kepadamu kami berserah dan meminta ya Bapak. Begitu juga ya Bapak aktivitas kami selanjutnya. Kiranya Engkau Bapak memberkatinya. Apapun yang kami lakukan tetap di dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga ya Bapak, kami juga mendoakan seluruh sivitas akademika DL. Kiranya Engkau Bapak memberkati, mulai dari pembina yayasan hingga seluruh yang tergabung dalam Institut Teknologi DL. Kiranya Engkau Bapak selalu memberkati. Begitu juga dengan pemerintahan kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau Bapak selalu memberkati. Begitu juga ya Bapak, kami juga
mendoakan dimanapun kedua orang tua kami berada, kiranya Engkau melindungi mereka. Seluruhnya aktivitas kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa, kiranya Engkau Bapa yang mengabulkannya. Di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Baik, selanjutnya kita akan dokumentasi yang dilakukan oleh divisi dokumentasi. Saya divisi multimedia dan dokumentasi mengharapkan agar semua partisipan dapat angket. Saya mulai dari slide yang pertama. 1, 2, 3. Kemudian slide yang kedua. 1, 2, 3. Terima kasih, demikianlah acara pada sore hari ini berakhir. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas semua peserta hari ini. Untuk peserta dapat meninggalkan meeting Zoom. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dosen, rekan-rekan mahasiswa dari MPM, BEM, dan para ketua kelas. Terima kasih sudah berkenan menghadiri acara ini. Bisa meninggalkan Zoom ini, sudah bisa.